Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mas Niar, peserta Latsar CPNS Angkatan 2 Pidijaya tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pembinaan Terhadap Pengurus Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Kabupaten Pidijaya. Yang mendasari saya mengambil judul optimalisasi pembinaan terhadap pengurus badan usaha milik Gampong Kabupaten Pidijaya adalah yang pertama mengingat tentang Permendes PDTT nomor 8 tahun 2023 yang menegaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional, yaitu satu, pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Dua, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, dan pengembangan desa wisata. Pengelolaan dana desa yang diprioritaskan untuk pengembangan badan usaha milik desa atau di Aceh lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Gampong BUMG belum seoptimal yang diharapkan. Kondisi saat ini di semua desa di Kabupaten Pidijaya telah memiliki BUMG, namun sebagian besarnya yaitu 152 BUMG dari total 222 BUMG telah terdaftar badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, dan 70 BUMG belum terdaftar. Namun walaupun secara status badan hukum BUMG tersebut telah sah beroperasi, tetapi BUMG belum aktif sepenuhnya dan sebanyak BUMG yang belum tertib administrasi dan pengurus belum paham dengan tugas dan fungsinya. Maka berdasarkan uraian tersebut, maka rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan yaitu berjudul Optimalisasi Pembinaan Terhadap Pengurus Badan Usaha Milik Gampong Kabupaten Pidijaya. Kemudian tujuan dari aktualisasi ini yang pertama yaitu menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Juga menerapkan manajemen ASN serta smart ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk menyelesaikan isu belum optimalnya pembinaan terhadap pengurus Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Kabupaten Pidijaya. Sekilas tentang profil instansi, saya yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dapat menguraikan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ini dibentuk berdasarkan Kanun Kabupaten Pidijaya nomor 4 tahun 2016. Isinya terwujudnya kemandirian masyarakat Kabupaten di Pidijaya. Adapun misi dari DPMG, yang pertama pemantapan di bidang administrasi, menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, pemantapan penyelenggaraan pemerintah Gampong dan mungkin, pemantapan dan pengembangan usaha ekonomi rakyat. Kemudian mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, pemanfaatan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan pemerintah desa melalui ketahanan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan, pembekalan dan pelatihan, fasilitasi permodalan usaha ekonomi masyarakat Gampong, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga masyarakat Gampong. Adapun tugas dan fungsi jabatan saya ditempatkan pada jabatan sebagai analis pengembangan ekonomi pedesaan. Adapun rincian tugas yang harus saya lakukan, yang pertama menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan usaha masyarakat, mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan usaha masyarakat, mengelola kegiatan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan ekonomi keluarga masyarakat desa untuk pelancaran pelaksanaan tugas,
mengumpulkan data menurut klasifikasinya agar data tersebut dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, membantu memeriksa kebenaran data yang masuk sesuai petunjuk atasan untuk memudahkan dalam pengelolaan pengolahan, kemudian mengolah data dengan cara mengklasifikasi, mentabulasi, dan merekapitulasi data berdasarkan petunjuk atasan guna memudahkan membuat laporan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk atasan. Kemudian struktur organisasi seperti yang telah saya gambarkan. Kemudian nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang coba kami terapkan selama menjalankan tugas dan jabatan kami. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan segala menghadapi perubahan, serta kolaboratif membangun kerjasama yang sinergis. Identifikasi isu yang pertama, isu yang saya ambil adalah belum optimalnya pembinaan terhadap pengurus badan usaha milik Gampung Kabupaten Pidijaya. Menurut data di website kcd.kemendesa.go.id, pada Kabupaten Pidijaya ada 70 BUMG yang belum berstatus berbadan hukum dan 152 BUMG sudah berstatus badan hukum. Tugas penting dari DPMG sebagai pelaksana tugas pemerintah dan pemberdayaan masyarakat adalah melakukan pembinaan dan melakukan peningkatan kapasitas terhadap keseluruhan BUMG yang telah terbentuk sesuai amanah Permendes PDPT nomor 8 tahun 2021. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN yang berkaitan dengan kemampuan ASN dalam melaksanakan bimbingan, pelatihan tata kelola manajemen BUMG bagi pengurus BUMG. Kondisi saat ini, pelatihan tata kelola hanya diadakan 1 kali dalam setahun dan masih ada BUMG yang belum aktif dan belum terdaftar badan hukum. Isu yang kedua, belum adanya sistem pendataan untuk pemutahiran data BUMG. Data yang tersedia sekarang di website bumdes.kemendesa.go.id itu hanya memuat berupa nama dan status badan hukum, sedangkan data berupa misalnya data jenis usaha, potensi desanya, data pengelola itu belum ada sama sekali. Sehingga ini menjadi sebuah kendala bagi DPMG dalam membuat keputusan atau kebijakan tentang pembinaan BUMG. Isu ini berkaitan dengan Smart ASN yang berkaitan dengan kemampuan ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan BUMG. Kondisi saat ini belum ada data pengurus BUMG, potensi desa, dan jenis usaha BUMG pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung. Isu yang ketiga yang saya ambil adalah belum optimalnya upaya promosi terhadap pembukaan desa wisata. Pada tingkat kabupaten di Pidijaya, sudah ada beberapa desa yang memang sudah mulai membangun desa wisata, seperti salah satunya Desa Bagawi, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Namun keberadaan desa tersebut masih belum banyak diketahui masyarakat dan bisa dibilang tidak berkembang sama sekali akibat sedikitnya upaya promosi untuk mempromosikan desa wisata tersebut. Isu ini berkaitan dengan Smart ASN, yaitu berkaitan dengan kemampuan ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam membuat video profil atau promosi lainnya di media sosial. Kemudian dari ketiga isu tersebut, saya membuat analisis isu menggunakan alat tapisan berupa USG. Yang pertama, belum optimalnya pembinaan terhadap pengurus badan usaha milik Gampung BUMG Kabupaten Pidijaya dengan total nilai 14 dan merupakan peringkat 1. Yang kedua, belum adanya sistem pendataan untuk pemutakhiran data BUMG dengan total nilai 12 dan belum optimalnya promosi terhadap pembukaan desa wisata.
dengan total nilai 11. Dari hasil tapisan menggunakan kriteria USG, maka yang menjadi prioritas adalah belum optimalnya pembinaan terhadap pengurus Badan Usaha Milik Kampung BUMG Pidijaya. Kemudian dari isu utama yang telah ditetapkan, saya membuat diagram fishbone untuk mengetahui penyebab dari core isu tersebut. Yang pertama dari segi proses, masih ada BUMG yang belum aktif dan belum terdaftar badan hukum. Kemudian dari segi informasi, masih rendahnya penggunaan media informasi terhadap keterbukaan informasi dan publikasi. Dari segi lingkungan, tidak adanya ide-ide kreatif dalam rangka pengembangan BUMG. Dan dari segi SDM-nya, belum optimalnya pelatihan terhadap tata kelola BUMG. Dan pengurus juga belum memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Dampak apabila core isu tidak diselesaikan adalah yang pertama tidak optimalnya pengelolaan BUMG sehingga tidak tercapai target dari pendirian BUMG sebagai salah satu sumber perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Kemudian tidak terlaksananya amanah Permendes PDTT nomor 8 tahun 2023 bahwa pengembangan BUMG sebagai salah satu target prioritas penggunaan dana desa. Dari isu yang telah saya buat, maka dapat disusun matrik rancangan aktualisasi sebagai berikut. Secara singkat dapat saya jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pengembangan, dalam rangka optimalisasi pembinaan terhadap pengurus Badan Usaha Milik Kampung atau BUMG Pidijaya ada 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan sosialisasi peran dan fungsi pengurus BUMG via grup WhatsApp. Tahapannya membuat infografis, kemudian mengkonsultasikannya dengan tenaga ahli untuk mendapatkan izin saran kemana infografis tersebut dapat di-share, kemudian membagikan infografis tersebut. Output dari kegiatan ini yaitu infografis tentang peran dan fungsi BUMG, kemudian ada juga ide dan saran masukan dari tenaga ahli ke grup WA mana untuk penyebaran infografis tersebut. Kegiatan kedua, melakukan pertemuan secara virtual dengan pengurus BUMG. Yang pertama saya lakukan adalah mengumpulkan data status Badan Hukum BUMG di website sid.kemendesa.go.id. Setelah mendapatkan status badan hukumnya, saya akan mencoba menjalin komunikasi dengan pengurus BUMG terkait kesulitan dalam pendaftaran badan hukum yang mungkin akan saya lakukan melalui video call melalui WhatsApp. Kemudian membagikan informasi terkait progres pendaftaran badan hukum, sudah sejauh mana proses pendaftaran hukumnya, terkait apakah sudah terverifikasi nama, sudah terdaftar badan hukumnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana rapat koordinasi teknis atau RAPOKTEX tata kelola BUMG. Pertama saya lakukan adalah melakukan rapat koordinasi dengan atasan dan rekan kerja, kemudian menyusun surat untuk dikirimkan ke pihak terkait, kemudian menentukan tempat dan waktu, kemudian mengumpulkan data peserta dan menyiapkan daftar hadir. Dan kegiatan yang keempat adalah melakukan rapat koordinasi teknis atau RAPOKTEX tata kelola BUMG. Pertama menyiapkan hard copy atau PPT bahan pelatihan, kemudian melaksanakan RAPOKTEX-nya. Yang ketiga mendokumentasikan kegiatan. Dan kegiatan yang kelima yaitu membuat laporan kegiatan. Menyampaikan hasil pelatihan kepada mentor, kemudian meminta saran dan masukan dari mentor, kemudian menyusun rencana pembinaan selanjutnya. Untuk jadwal kegiatan 1 dan 2 insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Maret, minggu ketiga dan keempat, kemudian minggu pertama bulan April. Untuk kegiatan ketiga yaitu menyusun rapat koordinasi, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan April, minggu pertama dan kedua. Lalu rapat koordinasi insya Allah akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat.
kemudian membuat laporan pada bulan Mei minggu pertama dan kedua. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.